Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam lestari. Bapak Ibu semua, para wartawan hadirin yang berbahagia. Hari ini kita patut bersyukur kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan berkahnya, ridhonya, maka kita semua bisa hadir memenuhi undangan dari adik-adik kita, yaitu IPU dan juga IPPFU yang hari ini bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan kegiatan yang sudah dimulai. Tadi diinformasikan oleh Dinda Ketua ini sejak tanggal 31 sudah ada kegiatan sejak tanggal 31, dan hari ini kita akan mulai dari talkshow Sustainable Green Leadership dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Bapak Ibu dan adik-adik semua hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, kita dunia sekarang sedang bergolak, ya. Dunia sedang bergolak. Dunia ini sedang mendapat ancaman, terutama ancaman dari aspek lingkungan. Terjadi pemanasan global, dunia sudah semakin panas. Mari kita dengar di berbagai media di India sana ada pemanasan, ada panas yang sampai lebih dari 50 derajat. Ratusan orang sudah meninggal. Di lingkungan kita bisa lihat setiap hujan datang, sedikit saja hujan, kota Sorong ini pasti banjir. Pasti banjir. Karena memang kita yang salah. Ya? Kita buang sampah sembarangan, tempat yang kita sudah bikin untuk saluran air kita pakai bangun rumah di situ. Kemudian juga kita ada tempat-tempat yang harusnya itu gunung yang harus dijaga kelestariannya. Kita tebang-tebang pohon yang terjadi deforestasi, penebangan liar, dan penebangan liar ini bukan hanya masyarakat kecil yang melakukan itu. Ini sudah tersistem, malah yang punya uang besar, pengusaha besar ikut berkontribusi melakukan penebangan liar. Bukan hanya tebang-tebang pohon saja, tapi juga gali-gali tanah juga, ya? Cari mining, cari tambang segala macam. Memang di satu sisi Tuhan memberikan anugerah kita yang luar biasa di tanah Papua ini. Jadi ini mas kita dari IPNU maupun ini mbak kita dari PPNU dari Jakarta. Di Papua ini kalau cari emas tidak usah ke toko emas, ya, pergi aja ke gunung sedikit, kemudian ada tanah-tanah itu digali-gali dapat emas, ya. Itu di Papua ini. Dulu ada situasi di mana tidak usah hanya pergi ke gunung, tunggu aja di got-got itu, ya. Ada slogan itu, kalau ada tanah-tanahnya ya bermodalkan itu wajan saja, kemudian di dulang-dulang itu, ya, dapat berapa? Karena ini situasi seperti ini, anugerah yang Tuhan berikan ini kita tidak manfaatkan, maka anugerah itu bisa menjadi ancaman. Oleh karena itu saya menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh
IPPNU bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya dalam rangkaian dengan bagaimana kita menjaga lingkungan kita ini. Ini daerah ini, tanah ini sudah luar biasa, anugerah Tuhan luar biasa. Dan saya selalu katakan, dan pasti Bapak Ibu juga, kalau kita yang punya iman ini selalu meyakini bahwa apa yang diciptakan Tuhan, maka di situ Tuhan juga akan menempatkan orang yang harusnya bisa menjaga ciptaan ini. Tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu yang hebat, kekayaan yang hebat seperti kita ini, kemudian Tuhan taruh manusia-manusia yang tidak mampu di situ. Jadi saya menyambut baik kegiatan ini, tapi saya juga minta jangan hanya berhenti di sini. Ya, jujur saja kita ini suka memulai dan mengakhiri di sini. Kau yang memulai dan kau juga yang mengakhiri di sini. Ya, ini kebiasaan kita ya. Kita memulai sesuatu tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Tiba-tiba nanti kita mimpi begitu, kita ingat, kita bikin, habis itu hilang lagi. Ya, misalnya kita teman-teman di dinas tetap konsisten, ya, bekerja sama dengan anak-anak muda ini. Saya sedang mengkampanyekan, ini mohon juga teman-teman mulai mengkampanyekan di Papua ini. Kita diikat oleh 5 hal. Saya harap ini, terutama teman-teman mitra, perlu kita elaborasi ini, coba kita desain baik. Ya, kita ini diikat oleh 5 hal. Yang pertama, ini kita adalah satu NKRI. Walaupun berapa provinsinya, NKRI-nya satu. Gitu. Yang kedua, kita ini diikat oleh satu otonomi khusus. Walaupun nanti sekarang sudah ada 6 provinsi, nanti tambah 2 lagi, 3 lagi, tetap otsusnya satu saja. Undang-undangnya satu untuk ke-6 itu. Yang ketiga, kita juga mengakui kita ini sebagai satu kesatuan budaya. Ya. Bedakan antara budaya dan adat. Kita ini satu kesatuan budaya. Akar budayanya itu sama. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita juga harus mulai mengkampanyekan bahwa kita ini satu kesatuan ekosistem, satu kesatuan lingkungan hidup kita. Jadi kalau ada nanti perusahaan lingkungan di Papua Barat, pasti akan berpengaruh terhadap Papua Barat Daya. Kalau ada kerusakan lingkungan di Papua Pegunungan, pasti akan ada pengaruhnya terhadap Papua Barat. Ini yang harus kita kampanyekan, kita perjuangkan, sehingga kita semua punya komitmen bersama bahwa lingkungan kita ini satu. Burung cendrawasih yang ada di sini itu juga ada di Papua sana, ada di Biak sana, yang ada di Raja Ampat ada juga di Biak, ada di Jayapura sana. Karena memang satu habitatnya itu satu kesatuan, satu ekosistem. Jangan sampai pisah-pisah provinsi, kemudian kita bikin kebijakan kita masing-masing. Yang satu menjaga hutan, yang lain bekas hancur hutan, itu bahaya. Dan yang kelima, yang juga harus kita kampanyekan, kita juga harus menjadikan Papua sebagai satu kesatuan ekonomi. Ya. Jadi kalau kita tumbuh sama-sama, kalau kita jatuh rame-rame. Ya. Jangan sampai ada yang tumbuh hebat, kemudian ada yang jatuh. Ya, tadi sudah bilang satu kesatuan budaya. Kita ini bersaudara semua. Masa kita bisa menyaksikan saudara kita yang tidak mampu, sementara kita mampu. Jadi memang cara pandang ini harus kita mulai kampanyekan juga. Ya. Apalagi dalam kaitannya dengan hari ini kita bicara tentang green sustainable.
jadi keberlanjutan pembangunan hijau ini. Kalau dulu awalnya itu kan kita bangun, kita namanya itu ya, anak-anak muda kita, remaja-remaja kita yang ikut pidato sampai 80 orang. Ini luar biasa, tepuk tangan buat anak muda kita. Itu pertanda bahwa semua mau berkontribusi, ya. Semua mau berkontribusi menyampaikan pandangannya. Itu hebat, ya. Jadi terima kasih adik-adik, mahasiswa dan pelajar yang sudah mau berkontribusi, memberikan pandangan-pandangannya. Kemudian saya dengar juga tadi informasi disampaikan sudah melakukan penanaman pohon di sepanjang jalan itu. Ini juga gerakan yang baik. Hari ini juga tidak ada sampah plastik, ya. Semua minuman kita sudah disiapkan, ya. Disiapkan khusus. Nah, itu jangan pakai di sini kemudian kamu buang, besok mau bawa dia terus, ya. Isi air di situ supaya tidak kita ikut, ya. Jadi ini semacam gerakan bersama kita untuk mengurangi tadi adik ketua sampaikan, ya, mengurangi sampah plastik. Jadi ini cara-cara yang kreatif, ya, inovatif yang harus terus kita kembangkan. Jadi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap bekerjasama dengan siapa saja, termasuk dengan adik-adik kita dari IPNU, IPNU maupun IPPNU untuk melakukan hal-hal yang positif, yang kontributif untuk percepatan pembangunan Papua. Jadi saya sampaikan terima kasih atas semua yang dilakukan hari ini. Sampaikan selamat kepada adik-adik yang sudah berhasil meraih, ya, kemenangan nanti, pidato kah, di apa begitu. Yang belum meraih itu anggap saja itu keberhasilan yang masih tertunda.